Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lis di Mapel Kimia. Kali ini kita akan belajar tentang minyak bumi dan gas alam. Sumber energi yang banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, kendaraan bermotor, dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme sehingga disebut sebagai bahan bakar fosil. Yang pertama, pembentukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi dan gas alam diduga berasal dari jasad rani kelautan, baik dari tumbuhan maupun hewan. Sisa-sisa organisme tersebut mengendap di dasar lautan, kemudian tertutup oleh lumpur. Lapisan lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan. Proses pembentukan minyak dan gas ini memakan waktu jutaan tahun. Berikut ini proses pembentukannya. Ganggang hidup di Danau Tawar juga di laut mengumpulkan energi dari matahari dengan proses fotosintesis. Ganggang yang mati akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung membentuk batuan induk atau source rock. Kemudian source rock tersebut terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Karena adanya gradien geotermal, suhu batuan induk semakin panas, sehingga terjadi proses pemasakan. Kemudian, source rock dalam hal ini karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon, yaitu senyawa dengan komponen atom C dan H. Kemudian, minyak dalam hal ini hidrokarbon bermigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. Kemudian, minyak dan gas yang terbentuk meresap dalam batuan yang berpori bagaikan air dalam batu karang. Minyak dan gas dapat pula bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain, kemudian terkonsentrasi jika terhalang oleh suatu lapisan yang kedap. Walaupun minyak bumi dan gas alam terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak dan gas yang terdapat di daratan. Hal ini terjadi karena pergerakan kulit bumi sehingga sebagian lautan menjadi daratan. Berikut ini adalah gambar minyak bumi yang terbentuk di dalam bumi dan terkonsentrasi di suatu tempat. Adapun batu bara dipercaya berasal dari pohon-pohon dan pakis yang terkubur sekitar 3 juta tahun yang lalu, mungkin karena gempa bumi atau letusan gunung berapi. Berikut adalah proses pembentukan batu bara di alam. Yang kedua, yaitu komposisi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi adalah suatu campuran kompleks yang sebagian besar terdiri atas hidrokarbon terutama alkana, kemudian sikloalkana. Komponen lainnya adalah hidrokarbon aromatik, sedikit alkena, dan berbagai senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Berikut adalah komposisi minyak bumi. Minyak bumi tersusun dari hidrokarbon, senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan organologam. Untuk hidrokarbon, ini merupakan jumlah yang presentasenya sangat banyak, yaitu sekitar 90-99%. Contohnya adalah alkana, sikloalkana, dan aromatis. Untuk senyawa yang lain, ini jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan gas alam terdiri dari alkana suku rendah yaitu metana, etana, propana, dan butana dengan metana sebagai komponen utamanya. Berikut adalah tabel komponen gas alam.
Yang pertama, metana atau CH4 dengan presentase 80-95%. Kemudian etana C2H6 dengan presentase 5-15%. Kemudian propana C3H8 dan butana C4H10 dengan presentase kurang dari 5%. Sedangkan untuk batu bara mengandung hidrokarbon suhu tinggi, selain itu juga mengandung senyawa belerang. Yang ketiga adalah pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan laut dan dapat diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak mentah yang diperoleh ditampung kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah anjungan pengeboran minyak di lepas pantai. Minyak yang berhasil diperoleh akan dibawa dan diangkut oleh kapal tanker menuju ke kilang minyak untuk diolah. Minyak yang diambil pada saat pengeboran merupakan minyak mentah atau crude oil. Minyak ini berbentuk cair kental hitam dan berbau kurang sedap. Dan minyak ini juga belum dapat digunakan sebagai bahan bakar ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Pengolahan minyak bumi terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, pengolahan tahap pertama atau primary processing. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi di mana akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, ini menara fraksionasinya. Di sini akan terjadi pemisahan antara fraksi gas ya atau fraksi yang titik didihnya rendah dengan fraksi-fraksi yang titik didihnya lebih tinggi. Kemudian, komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut sebagai sungkup gelembung. Semakin ke atas artinya suhu semakin rendah, sehingga setiap kali komponen dengan titik didih lebih tinggi naik akan mengembun dan terpisah. Sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah akan terus naik ke bagian yang lebih atas lagi. Demikian selanjutnya, sehingga komponen yang mencapai puncak menara adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas. Komponen yang berupa gas itu yang disebut sebagai gas petroleum. Melalui kompresi dan pendinginan, gas petroleum dicairkan sehingga diperoleh LPG. Selanjutnya adalah pengolahan tahap kedua atau secondary processing. Setelah melakukan distilasi bertingkat, pengolahan tahap kedua dilakukan sebagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama, yang meliputi 1. Perengkahan atau cracking, yaitu perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Yang kedua adalah proses ekstraksi, yaitu proses pembersihan produk menggunakan pelarut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga, proses kristalisasi merupakan proses pemisahan produk dari pengotornya melalui perbedaan titik cairnya. Dan yang keempat adalah pembersihan dari kontaminasi atau treating, yaitu pembersihan yang dilakukan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan yang mungkin terdapat setelah pengolahan tahap pertama. Berikut ini adalah tabel fraksi hidrokarbon hasil penyulingan minyak bumi.
Fraksi-fraksi yang dihasilkan antara lain gas alam, petroleum ether, gasolin atau bensin, nafta, kerosin, aftur, solar, oli atau pelumas, kemudian parafin atau lilin, dan yang terakhir adalah bitumen atau aspal. Untuk jumlah atom C-nya dan titik didihnya serta kegunaannya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, yang keempat yaitu bensin, petrol atau gasolin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 3, atau roda 4. Sekarang tersedia 3 jenis bensin yaitu Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus. Ketiganya mempunyai mutu yang berbeda. Mutu bahan bakar bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkannya dan dinyatakan dengan nilai oktan. Semakin tinggi nilai oktannya, maka semakin baik mutu bensin tersebut. Untuk menentukan nilai oktan, ditetapkan 2 jenis senyawa sebagai pembanding yaitu isooktana dan N-heptana. Berikut adalah struktur dari N-heptana dan isooktana. N-heptana merupakan rantai lurus atau hidrokarbon rantai lurus, dan isooktana ini merupakan hidrokarbon rantai bercabang. Untuk suatu campuran yang terdiri atas 80% isooktana dan 20% N-heptana mempunyai nilai oktan sebesar 80. Cara perhitungannya adalah 80/100 dikali 100 plus 20/100 dikali 100 sama dengan 80. Berikut adalah berbagai jenis bensin dan nilai oktannya. Premium nilai oktannya 88, Pertalite 90, Pertamax 92, Pertamax Plus 95, dan Pertamax Turbo 98. Fraksi bensin dari hasil penyulingan masih mempunyai nilai oktan yang rendah, karena sebagian besar terdiri atas alkana rantai lurus. Nah, ini dapat dilakukan dengan melakukan reforming atau menambahkan zat anti ketukan. Reforming adalah suatu proses untuk mengubah alkana rantai lurus menjadi rantai bercabang sehingga akan menaikkan nilai oktan. Zat anti ketukan yang aman bagi lingkungan jika ditambahkan adalah MTBE atau metil tersier butyl ether. Selain itu, dapat juga dilakukan proses pencampuran yang disebut blending, yaitu pencampuran bensin yang diperoleh melalui cracking dengan bensin yang diperoleh dari hasil penyulingan. Berikutnya adalah nafta. Fraksi ringan dari minyak bumi C5-C12 sering difraksionasi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih sempit. Salah satunya adalah nafta yang mengandung C6-C10. Nafta merupakan bahan baku berbagai industri seperti plastik, serat sintetis, nilon, karet sintetis, pestisida, deterjen, obat-obatan, kosmetik, dan sebagai pelarut. Yang selanjutnya adalah gas alam. Gas alam sebagian besar terdiri atas metana. Gas alam terutama digunakan sebagai bahan bakar industri, bahan bakar rumah tangga, dan pemanas ruangan di musim dingin. Gas alam juga berfungsi sebagai hidrogen dan sebagai bahan dasar untuk berbagai jenis industri. Indonesia adalah salah satu penghasil utama gas alam, terutama dari ladang gas Bontang yang terletak di Kalimantan dan ladang gas Arun yang terletak di daerah Aceh.
Berikut adalah gambar ladang gas Bontang yang berada di Kalimantan dan ladang gas Arun yang berada di Aceh. Baik, demikianlah pembelajaran pada kali ini tentang minyak bumi dan gas alam. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.